Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أكبر الله أكبر. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat yang insyaallah dirahmati Allah. Pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah sehingga kita dapat bersilaturahmi di masjid yang mulia ini dalam rangka menjalankan ibadah kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu menjalankan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin sidang Jumat yang insyaallah dirahmati Allah, kita patut bersyukur pada hari ini. Kurang lebih 2 bulan terakhir kita selalu berdoa mohon kepada Allah agar kita dapat dipertemukan dengan bulan yang mulia, bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, pada hari ini kita sudah berada di Jumat pertama di bulan suci Ramadan. Hadirin sidang Jumat yang insyaallah dirahmati Allah, pada kesempatan yang mulia ini, khotib secara pribadi berwasiat kepada diri khotib pribadi khususnya dan kepada hadirin jemaah sekalian, mari kita tingkatkan kualitas takwa kita, di antaranya dengan berusaha melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang insyaallah dirahmati Allah, kita saat ini berada di bulan suci Ramadan, yaitu bulan yang diberkahi, terutama karena di bulan Ramadan ini ada peristiwa yang agung, yaitu nuzulul Quran, turunnya kitab suci Al-Quran. Al-Quran berfungsi sebagai nur atau cahaya, hudan, petunjuk dan rahmat bagi umat manusia. Telah maklum bahwa Ramadan adalah bulan keberkahan, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada para sahabat beliau. Beliau bersabda, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, yaitu bulan yang diberkahi. Allah telah memfardukan atau mewajibkan atas kalian berpuasa di bulan itu. Di bulan itu dibukakanlah pintu-pintu surga dan ditutuplah pintu-pintu neraka. Dan di bulan itu pula ada Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. Siapa yang terhalang dari kebaikan malam itu, maka ia terhalang dari rahmat Tuhan. Hadis Al-Nasai. Oleh karena itu, sesungguhnya
kita diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW agar menyambut bulan Ramadan ini dengan persiapan diri sebaik-baiknya sejak jauh-jauh hari. Dari bulan Rajab, sejak bulan Rajab kita diajarkan untuk memohon keberkahan hidup di bulan Rajab, Sya'ban, dan Ramadan. Hadirin sidang Jumat yang insyaallah dirahmati Allah, mengapa kita diajarkan untuk memohon keberkahan? Apakah keberkahan penting bagi kita? Ini karena keberkahan hidup menjadi dambaan setiap orang yang berakal sehat. Berkah berarti bertambah. Dalam makna luas, berkah berarti bertambah kebaikan, termasuk kesejahteraan, baik dari segi material maupun immaterial. Berkah dalam arti materi, seperti harta benda yang kita miliki makin bertambah dan usaha semakin maju. Berkah dalam arti materi, seperti ketentraman hati kita makin terasa dan pengetahuan serta wawasan yang semakin bertambah luas, yang mengarahkan kepada sikap dan perbuatan yang penuh hikmah kebijaksanaan. Sikap dan perbuatan yang moderat, tidak ekstrim. Sikap dan perbuatan yang mencerminkan rahmatan lil alamin. Masyarul muslimin yang insyaallah dimuliakan Allah, di antara hikmah bulan Ramadan adalah ada pengampunan doa bagi orang yang berdoa, ada penerimaan taubat orang yang bertaubat, dan ada pengampunan bagi orang yang memohon ampunan. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis qudsi yang panjang yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Di dalam bagian tidak hadis ini disebutkan, dalam setiap malam bulan Ramadan Allah Azza wa Jalla berseru sebanyak 3 kali. Adakah orang yang meminta, maka aku penuhi permintaannya. Adakah orang yang bertaubat, maka aku terima taubatnya. Dan adakah orang yang memohon ampunan, maka aku ampuni dia. Hadis riwayat Tabrani dan Al-Baihaqi. Jemaah salat Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada bulan Ramadan kita diwajibkan berpuasa, yang tujuan utamanya adalah untuk menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Sejarah kewajiban puasa Ramadan ini ditetapkan pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah yang mengandung banyak hikmahnya. Di antara hikmah berpuasa Ramadan adalah mensyukuri nikmat Tuhan yang diberikan kepada kita selama ini. Karena makna ibadah secara mutlak, termasuk ibadah puasa, adalah ungkapan rasa syukur dari seorang hamba kepada Tuhannya atas nikmat yang telah diberikan kepada kita. Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran bahwa kita tidak akan dapat menghitung nikmat Tuhan. Quran surat Ibrahim ayat 34. Dalam puasa Ramadan setidaknya ada 3 faedah atau manfaat, yaitu faedah ruhiyah, manfaat psikologis, spiritual atau kejiwaan, faedah istimaiyah, manfaat sosial dan kemasyarakatan, dan faedah syariah, manfaat kesehatan. Yang pertama, di antara faedah kejiwaan dari puasa Ramadan adalah kebiasaan diri agar berlaku sabar, ajaran agar kita mengengkang hawa nafsu, dan ekspresi atau ungkapan mengenai karakteristik takwa yang tertanam di dalam hati. Takwa itulah yang menjadi tujuan khusus dalam berpuasa Ramadan. Yang kedua, ada faedah sosial kemasyarakatan. Dalam puasa Ramadan ini adalah pembiasaan kita umat Islam untuk tertib, disiplin, dan bersatu padu, cinta keadilan dan kesetaraan di antara umat Islam, antara yang kaya dan yang miskin, antara yang pejabat dan rakyat, antara pengusaha dan karyawan, dan seterusnya. Tidak ada perbedaan di antara mereka. Semuanya wajib berpuasa ketika telah memenuhi persyaratan. Juga di antara faedah sosial dari puasa adalah pembentukan rasa kasih sayang dan berbuat baik di antara kaum muslim. Sebagaimana puasa Ramadan ini melindungi masyarakat dari keburukan dan kemafsadatan. Yang ketiga adalah manfaat kesehatan dari puasa Ramadan adalah puasa itu membersihkan usus-usus dan pencernaan, memperbaiki perut yang terus-menerus beraktivitas, membersihkan badan dari lendir-lendir atau lemak-lemak, kolesterol yang menjadi sumber penyakit, dan puasa dapat menjadi saran diet atau pelangsing badan. Hadirin sidang Jumat hafidhakumullah. Oleh karena itu, marilah bulan Ramadan ini kita jadikan bulan kesederhanaan,
bulan peribadatan, bulan memperbanyak berbuat kebajikan kepada orang-orang kafir dan orang-orang berbuat kebajikan kepada orang-orang fakir dan orang-orang yang membutuhkan bantuan. Bulan perlindungan badan kita, ucapan kita dan hati kita dari hal-hal yang dilarang agama, seperti perkataan keji, ghibah, menebar hoax, fitnah, ujaran kebencian dan adu domba, baik secara langsung maupun secara media sosial digital, media elektronik, televisi, radio, internet dan media sosial lainnya. Intinya, marilah kita jadikan bulan Ramadan ini bulan pensucian badan dan rohani kita dari segala keburukan, agar kita mendapatkan hikmah yang berharga dan keberkahan hidup. Saudara-saudaraku, jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, sebagai penutup khutbah pertama ini, marilah kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 96 yang artinya, dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Hadirin sidang Jumat yang insya Allah dirahmati Allah, semoga kita dapat mengambil hikmah yang berharga dan keberkahan di bulan suci Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعشر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. صل على سيدنا محمد. الحمد لله وكفى وأصلي وأسلم على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على النبي الكريم، فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحال، ما ظهر منها وما بطن، من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا
آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.